United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Getafe rela Greenwood pergi, tetapi Manchester United belum ikhlas. Penyerang buangan Manchester United Mason Greenwood mendapatkan peminat baru. Atletico Madrid dikabarkan juga tertarik menggunakan jasanya setelah ada ketertarikan dari Barcelona dan Real Madrid. Bahkan Marca menuliskan dalam artikel beritanya, Atletico sudah mengadakan pembincangan dengan Manchester United selama mereka melangkah lebih lanjut dalam pengejaran itu. Ketertarikan mereka datang bersama dengan Barcelona, Valencia, dan Real Sociedad yang juga dihubungkan dengan kepindahan Greenwood, tulis dari Marca. Sebelumnya Manchester United terpaksa melepas Greenwood karena terlibat skandal. Dia ditangkap polisi pada Januari 2022 lantaran dituduh melakukan tindakan kekerasan dan percobaan pemerkosaan. Kemungkinan akan ada pembicaraan soal Mason Greenwood bulan ini di kubu Manchester United. Terlepas kabar ketertarikan beberapa klub terhadapnya seperti dari Barcelona dan klub-klub lain, namun belum ada kontak lebih dalam tentang apapun yang telah dibuat dengan kubu Manchester United hingga saat ini. Kemungkinan besar Getafe tidak akan berusaha menghalangi kepergian Greenwood jika benar-benar akan dilepas kepada klub lain meski pada bulan Januari ini. Sebab Getafe sendiri akan berhak untuk mendapatkan 20% dari mahar penjualan sang pemain sebagai bagian dari kesepakatan peminjaman dengan Manchester United sejak awal. Untuk alasan itu Getafe tidak memiliki masalah jika memang pada akhirnya Mason Greenwood harus meninggalkan mereka lebih dini bulan ini. Semisalnya ada klub lain yang datang dengan penawaran serius untuk menggaetnya secara permanen. Meski begitu, masa depan Mason Greenwood dipercaya baru akan diperjelas di musim panas daripada di pertengahan musim seperti saat ini. Sebab Erik ten Hag dan beberapa pihak masih merasa sang pemain memiliki tempat dan dibutuhkan di dalam skuad utama Manchester United. Bahkan sebelumnya ada kabar bahwa pemilik saham minoritas yang baru saja bergabung Sir Jim Ratcliffe juga akan mengusahakan jalan terbaik untuk kembalinya sang pemain tanpa ada masalah baru bagi klub nantinya. Borussia Dortmund sudah meminta izin kepada Manchester United untuk memulangkan Jadon Sancho. Klub Bundesliga Borussia Dortmund dilaporkan sudah meminta izin kepada Manchester United untuk memulangkan Jadon Sancho pada Januari 2024 ini. Sancho tumbuh besar bersama Dortmund. Dia menjelma menjadi salah satu winger muda terbaik di Eropa. Dia kemudian diangkut oleh Manchester United pada tahun 2021 lalu. Sayangnya di Inggris Sancho tidak bisa menemukan performa terbaiknya. Kini Sancho bahkan terdepak dari tim utama Manchester United sebab dia berseteru dengan Erik ten Hag. Masa depan Sancho di Manchester United jadi pertanyaan besar dalam beberapa bulan belakangan ini. Ada kabar yang menyebutkan dia bisa saja cabut dari Old Trafford pada musim dingin atau musim panas 2024 mendatang. Sejumlah klub disebut siap menampung Jadon Sancho. Salah satunya adalah mantan klubnya Borussia Dortmund. Kabar ketertarikan Dortmund itu tampaknya memang bukan sekedar rumor. Mereka kini diklaim ingin memulangkan Sancho ke Jerman. Rumor ini dilansir oleh Sky Sport lewat dari laporan Fabrizio Romano. Laporan itu menyebutkan bahwa pihak Dortmund sudah meminta izin untuk memulangkan Jadon Sancho. Diskusi antara kedua kubu dilaporkan terus berlangsung. Manchester United sendiri diklaim hanya akan melepasnya dengan status pinjaman, sebab Dortmund juga kesulitan untuk mempermanenkan sang pemain. Fabrizio Romano kemudian memberikan kabar tambahan. Borussia Dortmund mendapatkan sinyal positif dari Jadon Sancho. Kabarnya sang winger membuka pintu lebar-lebar untuk balik ke Dortmund. Sancho disebut melihat mantan klubnya itu sebagai opsi terbaik baginya untuk memulihkan permainan terbaiknya. Di sisi lain pihak United dan Dortmund disebut terus tengah bernegosiasi soal biaya peminjaman Sancho. Mereka juga membahas soal pembayaran gaji sang bintang yang sangat besar. Borussia Dortmund dan Manchester United kini sedang bernegosiasi mengenai biaya peminjaman dan juga cakupan gaji. Kesepakatan bisa terjadi lampu hijau dari Jadon Sancho menunggu United, tulis dari Fabrizio Romano. Cuma separuh musim ini alasan United putuskan untuk kembalikan Sergio Reguilon ke Tottenham Hotspur. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mengambil langkah mengejutkan pada jendela transfer Januari 2024 ini dengan akan mengembalikan bek kiri Sergio Reguilon kepada klub asalnya Tottenham Hotspur.
Reguilon didatangkan United pada awal musim 2023-2024 ini dengan status pemain pinjaman selama semusim penuh. Dia diproyeksikan menambal lubang di sisi kiri yang ditinggalkan oleh Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia yang mengalami cedera. Ketika itu perekrutan Reguilon bisa disebut sebagai peminjaman panik karena sejatinya United lebih gencar dikaitkan dengan Marc Cucurella yang akhirnya bertahan di Chelsea. Sayangnya performa Reguilon di Manchester United tidak sesuai dengan ekspektasi. Pemain asal Spanyol itu tercatat bermain 12 kali di semua kompetisi musim ini. Manajer Erik ten Hag pun kurang puas dengan kontribusi Reguilon. Kini The Athletic lewat jurnalis kredibel mereka mengabarkan bahwa Manchester United telah membuat keputusan untuk memangkas masa peminjaman Reguilon dan memulangkannya kepada Spurs. Dalam kesepakatan peminjaman Reguilon antara United dan Spurs, memang terdapat satu klausul yang menyebutkan jika Reguilon bisa kembali ke klub asalnya pada bulan Januari jika United ataupun Tottenham Hotspur menghendaki kepulangan itu. Manchester United pun memutuskan untuk mengaktifkan opsi penghentian masa peminjaman Reguilon tersebut. Pemain 27 tahun itu pun akan segera pulang ke Tottenham Hotspur. Sektor bek kiri menjadi salah satu sumber masalah terbesar di Manchester United musim ini. Ten Hag tidak pernah bisa memiliki satu pemain yang konsisten tampil bagus di posisi itu. Ketika Luke Shaw dan Malacia cedera dan kemudian disusul dengan cederanya Reguilon, Ten Hag sempat memainkan Lindelof hingga Sofyan Amrabat di posisi fullback kiri. Kini Luke Shaw sudah kembali pulih dari cederanya dan Malacia akan segera kembali ke skuad setelah menepi cukup lama. Artinya wajar jika Ten Hag merasa sudah tidak lagi membutuhkan kehadiran Reguilon di dalam skuadnya. Dan itu akan menjadi alasan lain kenapa Manchester United akan segera memulangkan Sergio Reguilon kepada Tottenham Hotspur. Di sisi lain, gugurnya Manchester United di ajang Champions League dan Carabao Cup juga menjadi acuan atas situasi Reguilon di dalam klub sebesar Manchester United. Kabar buruk untuk Altay Bayindir, Onana permainkan situasinya. Sebelumnya ada informasi bahwa Manchester United akan kehilangan penjaga gawang andalannya Andre Onana dalam waktu yang cukup lama. Onana tidak sedang mengalami cedera. Namun penjaga gawang berusia 27 tahun itu akan membela Kamerun di Piala Afrika 2024. Ajang itu diketahui akan digelar di Pantai Gading mulai pertengahan Januari mendatang. Menurut Fabrizio Romano, Manchester United masih sangat percaya kepada sang kiper pelapis asal Turki Altay Bayindir, sang kiper baru yang digait United pada musim panas 2023. Kabar baiknya dia akan menggantikan posisi Onana hingga sang pemain kembali dari Piala Afrika. Namun seolah tidak siap melihat posisinya dikudeta oleh Bayindir jika sang pemain dapat memukau Erik ten Hag. Kini Andre Onana dikabarkan malah akan tetap tersedia untuk laga melawan Wigan pada tanggal 8 Januari di ajang FA Cup. Padahal para penggawa timnas Kamerun rencananya melakukan pemusatan latihan di Arab Saudi, di mana mereka akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Zambia pada tanggal 9 Januarinya, sebelum mereka bertolak ke Pantai Gading untuk pertandingan pembuka melawan Guinea 6 hari kemudian. Bahkan yang lebih mencengangkan, Manchester United kabarnya juga telah berharap dia dapat bermain melawan Tottenham Hotspur pada 14 Januari. Meskipun timnas Kamerun akan memainkan laga pertama mereka di ajang Piala Afrika sekitar 24 jam setelah laga tersebut. Entah apa yang dipikirkan oleh manajer Erik ten Hag yang sangat-sangat takut kehilangan kiper utama itu. Padahal sang pemain sering melakukan blunder yang membuat Manchester United kesulitan meraih poin penuh. Jelas ini akan menjadi kabar buruk bagi Altay Bayindir, sebab Altay Bayindir belum pernah dimainkan di ajang resmi pada musim ini. Onana sendiri masuk ke dalam daftar skuad final tim asuhan Rigobert Song yang terdiri dari 27 pemain untuk turnamen yang akan dimulai pada 13 Januari di Pantai Gading tersebut.